نقال في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Masya Allah. Sekarang perjalanan kita menuju ke Taif, di mana tempat Taif itu adalah banyak menyimpan kisah-kisah tentang Rasulullah SAW. Disebutkan juga Taif ini adalah kota yang kedua yang mempunyai sejarah tentang Rasulullah SAW. Makanya ketika kita ke Taif nggak jauh cerita daripada tentang Rasulullah, cerita daripada tentang sahabat Rasulullah SAW. Untuk apa kita diajak ke sana? Enggak lain untuk menambah kecintaan kepada Rasul, juga menambah kecintaan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena ada beberapa orang yang cinta sama Rasul tapi nggak cinta sama sahabatnya, ya, dikafir-kafirkan, ya. Maka dari itu kita ahlus sunnah wal jamaah, kita cintai Rasul, kita cintai sahabat Rasul, kita cintai pewaris ilmu Rasul, juga kita cintai keluarga Rasul, dan kita saling mencintai kepada umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Rasulullah ketika dikirim ke dunia. Untuk apa? Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk menebar kasih sayang pada seluruh umat yang ada di dunia, yang ada di muka bumi, bukan hanya untuk manusia tapi juga untuk. Alhamdulillah kita sudah nyampe di Masjid Abbas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Senin tanggal 3 Oktober 2020, kami rombongan dari Al Huda Tour berkunjung ke Masjid Abdullah ibn Abbas di Kota Taif. Luar biasa. Ya, bersama jamaahnya. Ini jamaahnya. Ini jamaahnya juga bersama travel Al Huda Tour. Sebanyak satu bis mempergunakan bis transportasi Abu Maher. Itulah buah surga yang ada di kota Taif. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bis ketiga. Atau spanduk? Kita nggak main spanduk. Itu? Itu bendera tuh. Oh, bendera. Ayo buah surga sebelum masuk surga udah makan buah surga. Itu buatin. Nah. Ayo. Kayak Sunda. Emang orang Sunda, Bu. Tasikmalaya. Iya. Raja Pola. Inilah Masjid Abbasnya di depan. Inilah kaca-kacanya kalau bahasa Indonesia. Lohanya, gerbang. Inilah masjidnya yang sangat bersejarah sekali yang ada di kota Taif. Jemaahnya sudah merapat ke masjid. Kita sholat. Waduh, kurang cekas. Indonesia di mana, Pak? Hah? Orang Jakarta. Siapa? Saya? Tasik.
Alhamdulillah. Kita bersama Travel Al-Huda ya. Al-Huda Tour dari Jakarta. Sebanyak 1 bis menuju ke kota Taif untuk berziarah mendatangi tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Taif. Ini ustadznya. Halo guys, para guys kalian, saya bukan guys, saya normal. Alhamdulillah kita udah di rest area masuk kota Taif. Alhamdulillah. Supirnya mantap, ekspres. Bisa ngedit ya? Ngedit Bisa? pakai apa? Scan Master. Lah, ini di sini. Pakai aplikasi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kehidupan, di hari ini alhamdulillah saya bisa membawa jemaah umroh dari Travel Al-Huda sebanyak 1 bis mempergunakan bis Al-Maher. Oke, buat sahabat jangan lupa dukung channelnya biar kami semangat terus untuk bikin video-video. Yuk kita ikutin gimana keseruannya perjalanan menuju ke kota Taif untuk berziarah yang ada tempat-tempat bersejarah di kota Taif bersama Travel Al-Huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih jemaahnya sudah pada naik. Mangga. Sudah menuju ke bis. Alhamdulillah sudah bisa melaksanakan di masjid. Tahat. Oke. Sedik tahat babab ini. Jemaahnya sudah pada naik. Masih muda-muda tuh. 17 tahun ke bawahnya. Bikin buku bahasa Arab gundul bu. Kita boro-boro Arab gundul, Arab gundrung puyang baca. Bener apa enggak? Iya. Apalagi makanya kata Rasulullah ngomong sama beda ini antara Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beda itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau adalah sepupu Rasul. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hari sebelum meninggal, itu Bilal bin Rabah setiap hari ketika Rasulullah masih hidup, masih apa? Masih ngetok-ngetok pintu rumahnya, ya Rasul subuh, ya Rasul subuh, ya dibangunin subuh. Nah, kata Rasul iqamatus shalah, diriin salat. Ketika 3 hari sebelum Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah udah nggak kuat itu untuk diri lagi. Udah nggak kuat diri, Rasulullah penyakitnya kombinasi. Ya, maka kalau ada orang yang meninggal gara-gara sakit, syahid karena dia menahan rasa sakitnya ingin sembuh, seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hari sebelum meninggal, pengen sholat di masjid subuh. Bilal udah ngelantunin azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, udah azan. Dari mana Budi? Dari Ka'bah. Ka'bah nggak begitu. Itu ajan Bekasi begitu. Ajan Bekasi, Bubelan, nah itu gitu ajannya. Itu udah ajan begitu. Ternyata Rasulullah udah nggak kuat lagi untuk berdiri. Siapa yang mapah? Yang mapah di sebelah kanannya ada Bilal ibn Rabah, sebelah kirinya ada Abdullah ibn Abbas, sepupu. Wah. Nah itu beliau sempat 3 hari sebelum Rasulullah meninggal dunia, ya, itu Abdullah bin Abbas masih ada di sampingnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, pesan terakhir Rasulullah kepada malaikat Jibril apa? Wahai Jibril, ya masih dikit lagi. Wahai Jibril, nih plusnya. Wahai Jibril, apa? Ya Rasul,
Kan Rasul mau ditawarin sama malaikat Jibril. Mau ya Rasul mau meninggal sekarang apa ntar-ntaran dulu? Kalau kita mau sekarang apa ntar? Ntar dulu dah. Iya, ntar dulu. Iya. Tanah belum lebar kita. Kambing masih 2 biji, segitu-gitu doang belum beranak lagi. Ntar dulu, tapi Rasul beda. Apa kata Rasulullah kepada malaikat Jibril? Ya Jibril, ya Khalili Jibril, sesungguhnya kehidupan yang nyata bagiku bukanlah kehidupan yang ada di dunia, bukanlah emas, perak, jabatan, harta, tahta yang megah, kedudukan yang tinggi, bukan ya Jibril. Tapi kehidupan yang nyata bagiku apabila ruhku berpindah untuk berjumpa dengan Rabbku dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Mau ambil gambar Itu kata kata apa? HP-nya siapa yang mau ambil gambar? Iya. Yang mau ambil fotonya silakan. Ya, yang mau ambil foto ini udah dekat. Nah, ini ya depan kita ada masjidku. Kita bisa lihat betapa prihatin sekali masjidku ini karena cuma sekedar tempat singgah. Yang mau ambil foto silakan. Sejarah. Siapa tahu nanti tetangga rumah ada yang nanya masjidku itu apaan. Silakan. Ya, Ini adalah masjidku. masjidku, Masjid adasnya belakang. Rumah Nabi berada di puncak bebatuan ketika Nabi akan melaksanakan ibadah sholat, lalu Nabi berjalan dan itu adalah rumah kaum kafir Quraisy tuh yang di atas itu tuh, yang di atas putih, yang menimpugi Nabi, yang melempari kotoran ke wajah Nabi, yang meludahi Nabi. Udah. Lalu Nabi turun ke Masjid ini untuk melaksanakan ibadah. Jadi suatu waktu Nabi tidak melihat orang yang menipugi orang kaum kafir Quraisy tersebut. Maka kalau dilihat tadi sudah sampaikan orang yang melukai Nabi dalam keadaan sakit dan Allah dan Rasulullah SAW pertama menjenguk kaum kafir Quraisy dan karena keelokan akhlak Nabi maka kaum kafir Quraisy tersebut ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu adalah masjidku. Di belakang kan bawa perkebunan. Udah dipotong Bu? Udah dipotong? Itu masjidku. Bagaimana bentuk masjidnya? Ada nggak kira-kira di Bekasi masjid begitu? Seandainya ada, jamaahnya kagak ada. Iya. Kadang kita ke masjid maunya yang AC. Subuh-subuh jalan, nyampe masjid ngangguk-ngangguk juga. Tidur di tempat AC. Perbuatan adem. Iya. Ini kita muter jalannya Bu. Agak lurus kita muter begitu. Karena nanti di sebelah kanan kita, ya, nah, sebelah kanan kita ada masjid, ada perkebunan adas dan masjid Ali. Iya. Bu, lanjut. Lanjut saja. Kehidupan yang nyata bukanlah kehidupan yang ada di dunia katanya. Tapi, bentar lagi cuma nyampe masjid. Iya. Yang ada sini. Iya. Soalnya jalannya lagi dibongkar jadi puter-puter. Oh. Biasanya langsung kalau Karena jalannya pertama lagi jalan dibongkar, masjid jadi kita ada muter-muter dulu. Terus Pak. Iya. Karena digali, jadi gini muter lagi. Jadi 2 kali nanti ada bonusnya sekali lagi ke sini. Sebelah kiri masih masjidku, Bapak Ibu sekalian. Masjidku, kalau kita masuk ke dalam, kita bakal melihat bekas tapakan sikunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, udah biasa lewat bang. Oh ini digali di jalannya ini. Tadinya ke sini. Setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, ke masjidku, apa? Masjid sini, itunya. Masjid Adas. Iya. Masjid Sayyidina Adas. Dulu di sini, nih, ini perkebunan dulu Bu. Perkebunan yang punya orang Nasrani, namanya Adas. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam habis dari masjidku, ngumpetnya ke perkebunan Adas ini. Nah ini, silakan ambil gambar. Ya, ini masjid Ali. Ya, tadi masjid Sayyidina Ali. Nah, ini kudu diperhatiin Bu ya. Sayyidina Ali belum pernah ke Taif sehingga Sayyidina Ali ngebangun masjid enggak pernah. Tapi nama masjid ini mengacu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib doang, udah gitu. Kalau di Madinah nanti ada ya, Surya, Masjid Ali yang asli. Iya. Karena Sayyidina Ali pernah imam di situ atau Sayyidina Ali pernah. Tapi kalau di Taif ini enggak. Cukup Sayyidina Ali, apa nama masjid itu mengacu kepada Sayyidina Ali.
Karena itu masjid dibangun 800 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Iya. Jadi perkebunan Adas, ketika Rasul udah nyampe masjidku, singgah lagi ke perkebunan Adas. Kenapa dinamakan dengan perkebunan Adas? Karena yang punya itu orang Nasrani, namanya Adas. Ya, kalau di masjid, kalau di Al-Quran, Adas itu bahan makanan. Iya. Wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi wa anna ila akhir ayat. Itu Adas di Mesir ada. Guru Pahmi sering dia buat Adas kalau lagi di rumah. Makan Adas sering. Kita datang ke rumahnya pakai susu. Wah, enak jahe, pakai susu. Itu Adas. Cuman kalau yang di sini nama Adas itu disambungkan kepada orang Nasrani. Orang Nasrani ya yang menyambut Nabi. Satu-satunya orang di Taif yang menyambut Nabi itu orang Nasrani, namanya Adas. Ketika Nabi lagi kecapean, Nabi masuk ke perkebunan Adas. Nah, di situ Nabi dikasih apa? Semangkuk inab. Semangkuk inab. Apa itu inab? Anggur merah. Anggur yang warnanya merah. Bukan. Jadi anggur yang warna merah itu enggak semuanya anggur merah mabuk, bukan. Anggur yang warna merah mabuk itu udah difermentasi 3 hari, 4 hari, 5 hari dalam kulkas atau diangkepin aja nggak ada kuras baru itu mabukin. Tapi kalau anggur yang masih seger itu nggak mabukin. Nah, itu perkebunan Adas. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nyampe di perkebunan Adas, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ngambil itu inap, satu diambil. Ngucap Rasulullah sebelum makan, Bismillahirrahmanirrahim. Si Adas kaget sama anak buahnya. Loh, saya belum pernah dengar kata Adas kalimat yang sebagus ini, kalimat yang sebaik ini, kalimat yang sethayyibah ini. Nanya sama Rasul, ya Rasul, ya Muhammad, itu kalimat dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa dijelasin lagi, Adas langsung menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam cuman gara-gara baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan. Jadi dakwahnya Rasul itu jelinap banyak, jelinap banyak. Begitu. Nah, itu tentang sejarah kota Taif gitu. Ya, baik Bapak Ibu. Itu ya, ada perkebunan Adas. Setelah dari sini kita kemana? Setelah dari sini kita menuju ke tempat pembuatan parfum di Taif. Mau masuk apa enggak? Mau masuk? Kita masuk nanti. Nanti biasanya di sebelah-sebelah tempat parkir kita nanti ada buah khuf. Buah apa namanya? Yang buah dari kaktus. Bang, buah dari kaktus. Yang sering dijual itu jadi Mesir namanya pokoknya kalau di Indonesia nggak berbuah itu Pak. Iya, kalau di Indonesia itu kaktus kagak berbuah, buajik. Tapi kalau di Timur Tengah kaktus berbuah, manis rasanya seger. Cuman hati-hati ada durinya. Cuman bebek kata supir ada durinya, kaktus. Buajik. Nah, ini bonusnya. Bentar lagi ya. Bentar lagi ini. Ya Bapak-Ibu sekalian. Begitu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas yang membangkang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita lewatin lagi. Lewatin lagi ya. Karena ada pembongkaran jalan katanya. Bu, lanjut nggak? Lanjut. Ngomong sama malaikat Jibril begitu tadi katanya. Sungguhnya kehidupan yang nyata bagiku bukanlah kehidupan yang ada di dunia, bukan emas, perak, jabatan, tahta yang tinggi di dunia. Tapi kehidupan yang nyata bagiku kata Rasul adalah apabila ruhku berpindah untuk berjumpa dengan Rabbku dan Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat itu Rasulullah SAW Allah mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa Rasul SAW. Turun malaikat Israel. Sebelum dicabut nyawa Rasul, Rasul nanya, ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, mana malaikat Jibril? Mana malaikat Jibril? Biasanya dia selalu ada di sampingmu. Kagak ada ya Rasul sekarang. Kenapa? Karena dia kagak tega melihat kamu kesakitan ketika dicabut nyawanya. Turun malaikat Jibril. Labbaika ya Maulana. Siap. Dicabut nyawanya dari ujung pala sampai ke dengkul. Rasulullah mendesah
Maka di samping Rasul itu ada namanya kurbah. Kurbah itu lapisan gelas ya yang dianyam pakai kulit kambing. Kadang-kadang Rasul suka gini palanya ketika Rasul lagi dicabut nyawanya. Sampai di lempengan dengkul Rasulullah ngomong sama malaikat Israel, ya Khalili Israel, apakah begini pedihnya rasa sakit dicabut nyawa? Ya Khalil Israel, apakah nanti umatku yang kemarin dan yang akan datang merasakan pedihnya seperti ini juga? Iya betul ya Rasul, ya Rasul. Kalau engkau pengen tahu, cabutan nyawa yang paling lembut yang pernah aku cabut kepada insan adalah hanya kepadamu. Selainnya belum ada yang begini. Rasulullah khairul wafa wa bahrus safa. Rasulullah bu, sholat kakinya sampai pada bengkak. Sujud udah nggak kehitung, sodako udah nggak kehitung. Model kita bu orang, kita tahu sodako kita berapa duit, betul. Kita tahu sholat kita berapa rakaat, betul. Kita tahu berapa seminggu kita puasa, tahu. Tapi Rasul ketika dicabut nyawa, orang yang paling mulia masih merasakan kesakitan. Maka dalam riwayat Umar bin Khattab dalam kitab Bulughul Maram, ya, rasa sakit dicabut nyawa katanya bagaikan apa? Bagaikan kambing hidup-hidup dikeletin kulitnya. Riwayat lain mengatakan bagaikan kapas nempel di pohon berduri ditimpa angin. Maka kita sering berdoa, jangan lepas-lepas doa itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan. Di sini kita doa, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afdal. Awin itu artinya kita kagak minta biar kagak sakit, rasa sakit cabut nyawa, bukan. Tapi kita cuma minta sama Allah, permudah aja, permudah. Nah, Rasul sampai lempengan situ kesakitan, minta ngaso bentar. Alhamdulillah kita sudah berada di pabrik minyak parfum. Inilah suasana di area pabrik parfum, cukup padat, macet. Inilah suasananya, pemandangannya juga sangat indah sekali. Kita lihat ke dalam bersama jamaah. Inilah tempat produk penyulingan minyak parfum. Kita lihat ke belakang. Inilah mesinnya. Ini bersama Travel Al Huda Tour, ini jamaahnya.
Nah, inilah tempat bahan-bahannya, area yang dibikin minyak. Iya dah. Dia pakai ikan juga. Yuk kita lihat hasil yang sudah dikemas. Cukup padat. Cukup padat, cukup ramai pengunjung. Ini minyak yang sudah dikemas, yang sudah jadi. Nah. Inilah suasana di pabrik parfum minyak yang ada di kota Taif. Nah, jamaahnya. Nah, ini mudir parking. Alhamdulillah jemaahnya sudah mulai pada naik bis dari lokasi pabrik parfum yang ada di kota Taif. Udah 5 real lah, udah. Boleh satu, boleh jidan. Assalamualaikum boleh. Bapak, kayak teman saya ini, saya supir dulu. Update dulu. Di sini ya. Aduh, alhamdulillah. Ibu Haji masih dari travel Al-Hudatur. Oke. Iya, sip. Makasih. Coba. Yo, jangan lupa didukung channelnya. Oke. Itu di TV. Oke.